Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Komaladewi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Pakuan Bogor. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG pada kelas 11, materi Sistem Pencernaan Manusia, submateri Gangguan dan Teknologi Sistem Pencernaan Makanan Manusia dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning pada semester 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Istiadah dan doa. Israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Teh Ferry yang sudah memimpin doa. Kembali lagi bertemu dengan Ibu pada pelajaran biologi. Pada pagi hari ini nampaknya sudah mulai kurang semangat. Sebelumnya ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Askina. Kenapa Askina, ada yang tahu? Lagi kamar mandi. Kenapa? Diare. Kasihan sekali ya. Sudah sambil menunggu Askina kembali, karena ini sudah wajah-wajahnya mulai terasa lelah meskipun masih pagi, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ice breaking kali ini yang akan Ibu berikan itu bertajuk Saya Senang Saya Sehat. Senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat, saya senang hidup sehat bersemangat. Kita nyanyikan dulu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Untuk dirijennya tadi yang terakhir tidak ada ya? Tidak ada. Karena banget. Ya sudah, siapa yang mau? Ya silakan. Teman-teman yang lain, karena ini lagu kebangsaan kita, berdiri ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, itu penciptanya ya. Nah, di pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem pencernaan makanan, khususnya pada gangguan dan teknologi sistem pencernaan. Nah, beberapa hari yang lalu Ibu sudah membagikan untuk bahan ajarnya ya, untuk kita ajar. Semoga ini sudah pada dibaca. Ternyata dari makanan yang kita makan, itu kan kalau kita makan tujuannya itu supaya tubuh kita mendapatkan nutrisi, supaya kita bisa melakukan aktivitas, kemudian bisa melakukan tubuh kita pertumbuhan dan perkembangan, serta untuk menyerap zat gizi. Nah, tetapi ternyata ada suatu berita yang menyatakan bahwa kasus penyakit pencernaan meningkat di dunia. Nah, ini penyakit pencernaan. Di antara kalian ada yang pernah mengalami masalah pada pencernaan?
kasus penyakit pencernaan. Ada diare. Ada yang tahu diare itu apa? Mencret, iya, BAB berulang-ulang ya. Kemudian selain itu juga perut terasa sakit berat. Ya, kadang si fesesnya atau tinjanya juga sampai ke encer ya kalau misalkan dia terlalu akut. Dan ini ada gambar. Nah, ini di sini lihat ada perbedaan. Ada. Apa perbedaan gambar di sebelah kanan dan di sebelah kiri? Bulat. Yang sebelah mana yang ada bulat-bulat? Kiri. Kiri dari ibu. Ya, yang kiri dari ibu itu ada bulat-bulatnya itu kenapa Bu? Nah, ini yang tadi saya sebut ini adalah penyakit MAH. Jadi kalau kita mau jangan sampai ya penyakit MAH ini kan diakibatkan dari makan yang tidak teratur. Jadi, nah untuk menjaga daripada hal-hal tadi penyakit pencernaan, maka dengan makanan bergizi maka sehatlah pencernaanku. Jadi di sini untuk makanan bergizi apa saja? Sayuran, buah-buahan, 4 sehat 5 sempurna atau seimbang ya. Nah itu makanan-makanan yang itu bisa menjaga pencernaan kita tetap sehat. Nah kemudian bersamaan dengan hal ini kita akan mempelajari tadi gangguan sistem pencernaan makanan. Nah kemudian apa sih Bu manfaat kita mempelajari mengenai gangguan? Nah selain gangguan di pertemuan hari ini kita juga membahas mengenai teknologi yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Nanti bisa dibaca lagi di bahan ajarnya. Nah manfaat kita mempelajari pertemuan hari ini yang pertama itu untuk mengetahui gangguan dan teknologi pada sistem pencernaan makanan. Dan yang ketiga mensyukuri nikmat sehatnya pencernaan kita. Nah ini yang paling utama ya. Nah kemudian ini tujuannya gangguan dan teknologi pada sistem pencernaan makanan manusia. Silakan isi dulu di identitas nama dan kelas. Kelas 11 ya. Jangan sampai salah. Kalau sudah diisi identitas, silakan ada 5 soal pilihan ganda, waktunya 5 menit. Silakan boleh dimulai dari sekarang. Baca soalnya dengan teliti, dengan cermat, amati, telaah, pilih jawaban yang menurut kalian paling tepat. Nah, pada hari ini kegiatan pembelajaran kita secara berkelompok. Ini ada berapa orang? 4, berarti 4, 4, 3, 3 gitu aja ya. Untuk kursinya boleh melingkar per kelompok. Jadi nanti di sini ada studi kasus. Nanti ibu bagikan LKPD. Di LKPD-nya di sini setiap kelompok mendapatkan masalah yang berbeda. Jadi nanti tugas kalian adalah menelusuri yang ada di kasus di sini itu penyakit apa berkaitan dengan gangguan pencernaan ya. Nah silakan sebelum ibu bagikan duduk dulu buat per kelompok, boleh lingkar. Oke berarti silakan dibentuk ketua kelompoknya. Nanti kalau sudah ketua kelompoknya maju dulu ke depan untuk ibu kasih KPD.
sudah dapat LKPD-nya, boleh dibuka dulu dari halaman pertama untuk petunjuk pengerjaan supaya tidak salah. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah nanti Ibu tayangkan suatu video pengantar, diamati, kemudian setelah itu dilanjutkan ke membaca artikel yang ada di LKPD. Selanjutnya setelah itu menjawab atau mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Kemudian nanti kalau sudah pertanyaan dan jawabannya itu disalin atau diubah menjadi sebuah peta konsep di dalam karton yang sudah kalian bawa. Nah, nanti kalau sudah dibuat itu presentasi setiap kelompok. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, jadi sekarang kita sama-sama mengamati dulu sebuah video. Ini berkaitan juga dengan gangguan pencernaan yang seringkali terjadi di masyarakat kita. Ini berkaitan banget dengan perempuan-perempuan ya, diet. Bagi banyak orang, diet adalah cara paling ampuh menurunkan berat badan. Metode diet bermacam-macam, mulai dari menghitung kalori dan membatasi asupan makanan, menghindari makanan mengandung gula, atau yang ekstrim seperti mengurangi porsi makan hingga kurang dari 1/4 porsi yang biasa dikonsumsi. Norita Wardani, warga Surabaya, pernah melakukan ini. Setiap hari selama 1,5 tahun, dia pernah menjalani diet ekstrim. Memang tubuhnya jadi cepat langsing, tapi Norita juga jadi akrab dengan penyakit. Untuk kelompok 1 dapat artikel apa? Nah, ini dapat penyakitnya adalah parotitis. Nah, silakan dijawab, dicari tahu apa itu parotitis, apa penyebabnya, bagaimana cara mencegahnya, organ apa yang terserang, nanti dituangkan ke dalam peta konsep. Ini kelompok 2, ya, GERD ya. Nah, ini yang kadang ada miskonsepsi antara GERD dengan MAH, itu ada perbedaan. Silakan cari apa itu yang dimaksud dengan GERD. Kemudian kelompok 3, wasir. Ya, wasir. Nah, ini wasir juga seperti yang ada di artikel ini juga merupakan penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat Indonesia. Ya, silakan cari tahu. Kemudian yang kelompok 4, nah, malnutrisi atau dulu mungkin kita sering mendengarnya dengan gizi buruk atau busung lapar. Nah, itu silakan dicari. Waktunya 30 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan. Ajukan tangan saja. Oh, tidak bisa. Berarti 5. Iya. Ibu bikin peta konsepnya boleh. Kan manfaatkan fasilitas yang ada, cari di sumber internet. Jika memang ini salah satu lima berarti ya, yang ibu lakukan penilaian dalam pembuatan peta konsep ini. Untuk ketepatan waktu, tadi ibu kasih waktu 30 menit. Nah, apakah kalian tepat waktu atau tidak? Kemudian yang kedua adalah partisipasi aktif. Jadi setiap anggota kelompoknya itu aktif dalam setiap kelompok atau tidak. Kemudian yang ketiga itu untuk eksplorasi. Untuk yang nomor 5 itu kan yang ditanyakan adalah teknologi yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Nah, itu silakan dicari kalau ada teknologi yang berkaitan dengan penyakit yang kalian bahas itu bagus. Kalau misalkan tidak, itu boleh salah satu saja. Misalkan ini di diktat aja ada boleh tidak, boleh.
kami beri lagi penjelasan yang lebih lengkapnya. Ada kesulitan? Jadi yang dibuatkan peta konsep cuma bagian Oke, berarti selanjutnya adalah mempresentasikan peta konsep yang sudah dibuat oleh setiap kelompok. Tadi yang paling pertama selesai adalah kelompok 3. Jadi silakan keistimewaan untuk kelompok 3 presentasi pertama. Waktunya 5 menit. Untuk yang lainnya, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang wasir. Pertanyaan yang pertama, apa itu penyakit wasir? Penyakit wasir adalah kondisi nyeri yang muncul saat pembuluh vena di area anus membesar. Yang kedua, apa gejala dan penyebab penyakit tersebut? Gejalanya adalah susahnya duduk terlalu lama dan susahnya berdiri lama. Penyebabnya adalah dikarenakan orang yang menahan buang air besar atau dikarenakan pembuluh vena di daerah tubuh dan sempur menerima tekanan yang kuat. Yang ketiga, bagian atau organ peredaran mata yang mengalami kerusakan jika terkena penyakit tersebut. Bagian internal hemoroid dan bagian eksternal hemoroid atau anus. Yang keempat, bagaimana cara mencegah agar terhindar dari penyakit tersebut? Menjaga pola makan yaitu mengonsumsi serat seperti sayur hijau, buah dan buah. Yang selanjutnya, adakah teknologi pada sistem pencernaan yang kalian ketahui? Jelaskan salah satunya. Alat teknologi pada sistem pencernaan yaitu koagulasi atau teknik laser dengan inframerah, yaitu salah satu cara untuk menangani wasir. Alat yang memancarkan inframerah digunakan untuk menghasilkan panas yang dapat menimbulkan jaringan parut. Jaringan parut adalah bagian dari penyembuhan luka yang dapat timbul karena berbagai alasan. Ada sedikit tambahan tentang pencernaan. Di sini ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sekian dari kami. Ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang ditanyakan? Paham semuanya? Paham. Oke, silakan boleh ditutup. Sekian dari kami, mohon maaf. Selanjutnya yang kedua selesai adalah kelompok 4. Selamat presentasi juga memberikan penilaian ya terhadap kelompok berdasarkan rujukan penyajian, intonasi suara, dan sampai yang presentasi di sini yang di sebelah sana tidak terdengar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang nutrisi. Sebelum
yang pertama yaitu apa itu penyakit malnutrisi. Malnutrisi adalah kondisi terjadi akibat ketidakseimbangan, entah itu kekurangan atau kelebihan nutrisi di dalam tubuh. Yang kedua, apa gejala dan penyebab penyakit tersebut? Penyebabnya adalah karena sel-sel pankreas atrofi mengalami kehilangan enzim endoplasma terlalu banyak. Gejalanya adalah berat badan yang rendah, kondisi tulang yang menonjol, lengan dan kaki yang kurus, suhu tubuh rendah, detak jantung dan tekanan darah rendah. Yang ketiga, bagian atau organ peredaran darah yang mengalami kerusakan jika terkena penyakit tersebut. Bagian yang terjadi kerusakan apabila terjadi malnutrisi adalah organ pankreas. Bagaimana cara mencegah agar terhindar dari penyakit tersebut? Cara mencegahnya adalah cukup nutrisi dalam setiap makan, memberikan ASI eksklusif, memberikan suplemen, memenuhi asupan yodium. Adakah teknologi pada sistem pencernaan yang paling diketahui? Jelaskan salah satunya. Teknologi sistem pencernaan salah satunya adalah brontoskop, yaitu endoskop untuk memeriksa bagian anus atau dubur. Sekian dari kami. Ada yang ditanyakan? Tidak. Anak paham? Oke, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang ketiga selesai, kelompok 1 atau 2? Oh iya, silakan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penyakit parotitis. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hanifah Hamtul Khair, dan di samping saya ada Ian Aini, dan di samping kiri saya ada Mary Siti Mariam, dan di sebelahnya lagi ada Siti Tiara Yudhitasari. Langsung saja pada presentasi. Untuk pertanyaan akan dibacakan oleh Mary Siti Mariam. Langsung ke pertanyaan. Apa itu penyakit parotitis? Penyakit parotitis adalah penyakit akibat infeksi virus yang menyebabkan bengkaknya kelenjar parotis pada wajah. Apa sebabnya? Sebab penyakit parotitis yang pertama disebabkan oleh infeksi virus dari golongan Paromyx virus yang menyerang kelenjar liur, kelenjar parotis dalam mulut. Yang kedua, gejala demam, pipi bengkak, kelelahan, pegal-pegal, rasa tidak nyaman di telinga, sakit kepala, nafsu makan hilang, terasa sakit terutama pada saat mengunyah dan menelan. Apa yang terserang? Yang terserang ketika penyakit parotitis yaitu kelenjar parotis atau kelenjar liur dan membuatnya menjadi bengkak. Bagaimana mencegah penyakit parotitis? Bisa dengan vaksin MMR, berfungsi untuk melindungi tubuh dari parotitis atau gondongan, Measles atau campak, dan rubella. Apa teknologi yang dibutuhkan? Feeding tube atau alat bantu medis yang digunakan untuk mengatasi masalah pemberian nutrisi pada pasien yang mengalami kesulitan menelan. Untuk kesimpulan, parotitis adalah penyakit yang menyerang kelenjar liur dan membuatnya menjadi bengkak. Penyebabnya adalah infeksi virus yang bisa menular dengan mudah melalui udara. Cara terbaik untuk mencegah parotitis adalah dengan mendapatkan virus terhadap penyakit tersebut dalam vaksin MMR. Ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam yang terakhir kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penyakit GERD.
saja pertanyaan, yaitu apa itu penyakit GERD? Penyakit GERD sebuah penyakit pencernaan yang mana asam lambung atau empedu mengiritasi lapisan dalam saluran makanan. Yang kedua, apa gejala dan penyebab penyakit tersebut? Gejala penyakit dan penyebab penyakit GERD: mulut terasa asam, nyeri ulu hati, sulit menelan atau ada benjolan di tenggorokan, gangguan tidur, suara serak, mual dan muntah, kerusakan gigi karena sering terkena asam lambung. Yang ketiga, bagian atau organ peredaran manakah yang mengalami kerusakan jika terkena penyakit tersebut? Organ yang mengalami kerusakan jika terkena penyakit GERD adalah esophagus pada bagian kakinya. Yang keempat, bagian cara menyegah agar terhindar dari penyakit tersebut. Untuk cara pencegahannya, memodifikasi gaya hidup, menghindari fast food, berhenti merokok. Yang kelima, adakah teknologi pada sistem pencernaan yang kalian ketahui? Jelaskan salah satunya. Teknologi pada sistem pencernaan yang GERD yaitu endoscopy kapsul. Endoscopy kapsul adalah pemeriksaan pada saluran pencernaan menggunakan kamera nirkabel dalam sebuah kapsul. Prosedur endoskopi ada kerongkongan lambung sama usus. Mungkin sekian dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Ada? Tidak. Semuanya mengerti? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 Nah, di antara yang keempat ini yang menduduki tingkat yang sampai bisa mematikan itu adalah GERD dan juga wasir. Kenapa? Karena GERD itu kan hubungannya langsung antara lambung dan esophagus atau kerongkongan. Nah, itu bisa mengakibatkan kematian jika terjadi komplikasi dengan penyakit yang lain-lainnya. Begitu juga dengan wasir. Kalau wasir, kenapa kelompok 3 bisa terjadi wasir? Wasir. Menahan BAB. Nah, menahan BAB. Nah, hati-hati nih. Kita yang keseringan menahan BAB itu bisa berujung kepada wasir. Tadi dijelaskan, ya, istilah masyarakat nama ambliang. Itu wasir. Atau salah satu gejalanya misalkan ditahan BAB artinya adalah BAB berdarah. Nah, itu bisa dulu gitu. Nah, itu karena tadi di bagian aja terjadi pembengkakan ya, pembengkakan pembuluh darah. Itu makanya tadi salah satu pencegahannya sudah dibahas oleh semuanya. Yang paling utama itu adalah pola hidup sehat, mulai dari makanan, olahraga, kecukupan air dan yang lainnya. Nah, dari pertemuan hari ini ada yang mau mengambil kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini? Ya, silakan. Anissa. Kesimpulannya ialah kita jadi mengetahui cara menghindari penyakit atau gangguan yang akan mengancam, seperti misalkan memperhatikan kebersihan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi, kebersihan mulut dan gigi, konsumsi makanan bergizi, dan masih banyak yang lainnya. Itu kesimpulannya. Jadi sesuai dengan tujuan kita hari ini serta manfaatnya, yang paling utama itu mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita dengan menjaga kesehatan pencernaan kita. Nah, tadi kan Ibu sudah melakukan penilaian ya, mulai dari proses diskusi sampai ke pembuatan peta konsep. Nah, di antara 4 kelompok ini ada yang merasa kelompok terbaik? Ada semuanya terbaik. Semuanya terbaik. Ada yang Ibu lihat sama yang mungkin sampai ada yang lain. Nah, itu yang Ibu lihat dari keaktifan kelompok, kreativitas, ketepatan waktu. Nah, itu
Ada yang bagus tapi tadi waktunya agak-agak melambai. Jadi untuk kelompok terbaik pada pertemuan hari ini itu adalah kelompok 3. Wasi. Ayo kasihkan tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk penangkaannya kali ini itu berikan tepuk tangan saja ya. Kita masuk ke bagian OSES. Kan sudah banyak belajar ya tadi. Boleh dibagikan. Untuk yang ada di meja cukup alat tulis. Untuk diktat ajar, perembuk dan yang lainnya. Dan tempat duduknya silakan rapikan kembali. Sudah semuanya mendapatkan soal dan lembar jawaban? Sudah. Silakan lembar jawabannya diberi identitas, jangan lupa. Identitas ya, nanti kalau tidak diberi identitas jadi tidak tahu. Kalau sudah silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit, dimulai dari sekarang. Baca soalnya dengan teliti, dengan cermat, dengan tenang, serta mandiri. Pilih jawaban yang paling tepat. Itu soalnya yang berkaitan dengan nomor penggunaan ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Mendapatkan hal baru? Iya. Ya. Ini Ibu ada refleksi pembelajaran hari ini. Ini tinggal dipilih saja emoticon yang menunjukkan isi hati kalian selama pembelajaran dengan Ibu hari ini. Ada yang kurang? Ya, sebelum diakhiri, Ibu ingatkan lagi, karena ini kita sudah sampai di penghujung pembahasan materi di materi sistem pencernaan makanan. Maka untuk minggu depan, ketika bertemu lagi dengan Ibu, siap-siap untuk ulangan harian untuk bab sistem makanan ya. Silakan baca lagi, mulai dari buku pegangan siswa yang ada di kalian, diktat ajar yang Ibu bagikan. Persiapkan dengan baik, jangan sampai pas pertemuan selanjutnya itu nilainya kurang dari KKM ya. Baik, itu saja bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Untuk mengakhiri kegiatan ini, siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan. Saya Pak. Astagfirullah.